Ya, yang kedua adalah dengan Bunda Korla, ya, dengan Bunda Korla. Jadi gini, bahwa jadi motivasinya begini. Niki itu sebenarnya kan awalnya rasa care, rasa peduli terhadap Bunda Korla. Ya, rasa care, rasa peduli terhadap Bunda Korla yang berharap Bunda Korla itu tampil apa adanya, gitu kan? Seperti yang dia kenal, gitu. Apa adanya tanpa ada embel-embel, tanpa ada orang yang menyetir dia, gitu ya, yang mengendalikan dia, gitu. Jadi bentuk kepedulian lah, awalnya ini bentuk kepedulian yang sama sekali tidak ingin melihat Bunda seperti ini, gitu. Melihat Bunda yang terlihat apa ya, ia dikendalikan oleh orang, dimanfaatkan oleh orang. Jadi ya bentuk rasa sayang sebagai dari anak kepada orang tuanya sebenarnya, ya kan. Akan tetapi ada sudut pandang yang berbeda atau perspektif yang berbeda dari Bunda Korla maupun yang lain, gitu loh. Yang akhirnya Bunda Korla terpancing, mungkin terkontaminasi oleh sebagian orang yang ada di sekelilingnya, atau mungkin di circle-nya dia terkontaminasi, yang akhirnya dia terpantik emosinya, yang berani ngata-ngatain Niki. Nah, Niki kalau sudah dipancing, ya begitu jadinya. Ya, dengan Zanzabela nanti abis ini, dengan Kak Zanzabela nanti saya bahas aja. Nah, jadi ini sebenarnya bentuk kepedulian, jadi bentuk rasa peduli Kakak Niki ke Bunda Korla, tetapi ada perspektif yang berbeda, gitu. Ada sudut pandang yang berbeda, gitu, dari Bunda Korla, gitu, yang akhirnya muncullah rasa meluap emosinya Niki, gitu. Kok kayak begini? Jadi Niki itu nggak suka ada kemunafikan, ada kepura-puraan, gitu ya, ada kebohongan. Jadi Niki itu pengen Bunda tuh tampil apa adanya. Kalau memang kesini misalkan mau kerja ya kerja, gitu kan. Kalau misalkan memang mau endorse ya bilang, gitu loh. Kerja udah fokus, gitu. Nggak usah. Enggak, jadi Niki itu jangan, saya tidak butuh duit dan segala macam tetek. Nah, Niki itu nggak suka seperti itu. Jadi Niki itu pengen kita itu ya terbuka aja, udah oke, gitu. Gue kerja gitu. Jadi Niki itu pengen melihat Bunda Korla seperti yang dia kenal awal-awal, gitu. Seperti yang Bunda Korla dia kenal pada saat live, gitu loh. Nah, itu sebenarnya Niki itu sebenarnya itu. Jadi ini bukan tendensi, bukan tendensius terhadap Bunda Korla, bentuk iri, sirik, dengki, nggak ada yang perlu disirikin. Kalau bicara rezeki, gitu kan, cantik, ya saya kira Niki sudah punya semuanya. Niki sudah punya rezeki, alhamdulillah, gitu kan, penampilan, alhamdulillah, ya kan. Niki sudah punya itu, jadi tidak ada yang perlu Niki sirikin, gitu. Nah, jadi ini gini, Niki itu adalah kategori pemimpin, ya. Bunda Korla juga sama, dia adalah pemimpin. Kenapa mereka disebut pemimpin? Saya harus sampaikan, Niki itu pemimpin karena dia punya pengikut, dia punya followers. Nah, Bunda Korla juga sama. Bunda Korla punya pengikut, punya followers. Nah, jadi itulah ciri-ciri pemimpin. Pemimpin itu ada pengikut. Nah, jadi orang yang memiliki kepengikutan itu namanya pemimpin, gitu loh. Nah, maka orang pemimpin itu harus bisa yang namanya menjadi contoh, menjadi role model untuk para pengikut-pengikutnya, agar pengikut-pengikutnya itu bisa mencontoh, bisa mengambil, bisa mengambil hal-hal yang positif dari pemimpin itu, ya. Jadi Niki itu ingin ketika kalau Niki itu gini, kalau Niki kan pertama tampil di media, di medsos, dia jadi artis, itu udah brandnya dia atau karakternya dia seperti itu.
penampilannya seperti itu, karakternya seperti itu, bacotnya seperti itu, itulah seorang Niki. Ya, jadi Niki ini benar-benar ingin Bunda Korla itu menjadi dirinya, gitu, bukan menjadi orang lain. Niki pengen Bunda Korla sudah, ya lu jadi diri lu sendiri. Dan tentunya Niki berharap Bunda Korla bisa meninggalkan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena Bunda Korla dianggap sudah banyak pengikut, sudah banyak followers, ya, sudah banyak pengikut. Tentunya dia akan dilihat, dilirik gitu sama orang. Artinya hal-hal negatif itu seperti yang disampaikan oleh Niki, kalau memang benar, menyoal tentang yang namanya narkoba, menyoal tentang hal-hal yang negatif tadi ya, yang di dunia malam ya, di dunia pelacuran segala macam, tetek bengek lah. Nah, apalagi informasi yang disampaikan oleh Niki itu ke saya memang benar, menyoal beliau adalah apa namanya? Apa itu namanya? LGBT. Nah, ini justru saya perlu sampaikan juga. Jadi gini, kita ini sebagai orang ketimuran ya mohon maaf ya, kita ini sebagai adat budaya ketimuran yang tentunya kurang begitu respect, kurang begitu mengakui kepada komunitas LGBT itu. Artinya saya sih berharap begini, ketika kita ini mengagung-agungkan ya, mengiyah-iyahkan, mengeluh-eluhkan seseorang yang justru ternyata seseorang ini misalkan memiliki kelainan gitu kan, memiliki kelainan atau membawa hal-hal negatif gitu kan, atau dia memiliki misi besar untuk memperluas jaringannya, circle-nya gitu. Nah, ini tentunya ini berbahaya untuk bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dan saya berharap kita sebagai warga negara Indonesia yang sebagai penganut budaya ketimuran, jangan sampai kita ini terlalu berlebihan dalam mengiyah-iyahkan, mengeluh-eluhkan luar biasa. Itu kita tidak baik. Karena apa? Sesuatu hal yang kita iyah-iyahkan, kita eluhkan, bisa jadi dia adalah orang yang kita tidak sukai. Bisa jadi dia adalah orang yang akan membuat kita kecewa. Dan ketika kita benci kepada seseorang juga jangan berlebihan. Bisa jadi orang yang kita benci, orang yang kita hina, orang yang kita caci dan kita maki, bisa jadi orang itu akan menjadi penolong buat diri kita. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, kalau kita menyukai sesuatu, kalau kita mengagungkan sesuatu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Dan begitu pula ketika kita membenci kepada orang lain, ketika tidak suka kepada orang lain, jangan juga berlebihan. Karena apa? Karena bisa jadi orang yang kita benci itu akan menjadi penolong buat kita ketika kita lagi susah, ya. Dan ketika kita cinta, sayang, ya, mengagung-agungkan dia, sangat berlebihan, bisa jadi orang itu akan menyakiti kita. Bisa jadi orang yang kita sanjung-sanjung, orang yang kita cintai, orang yang kita sayang-sayangi tadi, bisa jadi adalah orang yang suatu saat akan menyakiti hati kita. Gitu, intinya seperti itu. Jadi, sudahlah. Oke. Cukup ya, tadi sudah kita bahas Kakak Igun dengan